Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maulia, NPM 1831. Baiklah, soal nomor pertama, mengemukakan langkah-langkah pengolahan data dalam penjaminan mutu pelayanan kesehatan, disertai contoh. Adapun langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam pengolahan data adalah sebagai berikut. Penyusunan data terdiri dari, yang pertama editing, yaitu cara mendeteksi adanya kemungkinan kesalahan data yang telah dikumpulkan. Yang kedua ada classify, yaitu mengadakan pengelompokan data yang sesuai dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh data. Yang ketiga ada tabulasi. Baik, yang kedua klasifikasi data, mengelompokkan, menggolongkan, dan memilah data berdasarkan klasifikasi yang telah ditentukan. Adapun keuntungan dilakukannya klasifikasi data adalah untuk memudahkan perumusan masalah berdasarkan data yang dikumpulkan. Yang ketiga ada pengolahan data. Pengolahan data dilakukan untuk menguji hipotesis dari permasalahan yang dirumuskan. Jenis data akan menentukan apakah dalam pengolahan teknik yang dipakai adalah teknik kualitatif atau kuantitatif. Yang keempat ada interpretasi hasil olahan data. Setelah pengolahan data dilakukan, maka selanjutnya dilakukan langkah yaitu menginterpretasikan hasil olahan data tersebut. Dapat ditarik kesimpulannya yang berisikan pokok-pokok permasalahan yang dikemukakan dari hasil kegiatan pelayanan kesehatan. Adapun contoh di sini, sumber data yang dapat diolah untuk mendapatkan permasalahan dalam mutu pelayanan kesehatan adalah catatan rekam medis pasien, catatan kunjungan, sensus harian. Baiklah, soal nomor 2 mengemukakan macam-macam penyajian data dalam mutu penjaminan pelayanan kesehatan. Macam-macam penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk narasi, tabel, dan diagram. Yang pertama, narasi. Penyajian data dalam bentuk narasi ini merupakan gambaran umum dan kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengamatan. Di bidang kesehatan, penyajian dalam bentuk teks biasanya digunakan untuk memberikan informasi kepada publik yang berperan sebagai laporan hasil penelitian kuantitatif. Yang kedua, ada tabel, adalah kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori. Yang ketiga ada diagram. Diagram merupakan jenis penyajian data berupa gambar-gambar yang menunjukkan secara visual data yang biasanya terdiri dari angka atau simbol yang dibuat berdasarkan data dari tabel yang sudah dibuat. Contohnya di sini, data yang dapat disajikan dalam bentuk narasi, tabel, dan diagram adalah laporan data pasien, laporan data pelayanan kesehatan, seperti data rekam medik, data kunjungan, data populasi pasien, dan data indikator rawat inap. Baiklah, ke soal nomor 3 yaitu mengemukakan macam-macam analisis data. Beberapa analisis data pada data kuantitatif adalah sebagai berikut. Yang pertama ada analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan untuk melihat performa data di masa lalu agar dapat mengambil kesimpulan dari hal tersebut. Contoh, seperti data yang dianalisis yaitu data sensus. Yang kedua ada analisis regresi. Analisis yang digunakan untuk membuat data prediksi dari tren di masa depan. Metode ini untuk mengukur variabel dependen dengan variabel independen. Contohnya seperti melihat tren antar data. Yang ketiga ada analisis faktor. Analisis ini digunakan untuk menemukan struktur pokok dari kumpulan variabel. Contohnya seperti mengelola topik kompleks seperti skala psikologi, sosial, dan ekonomi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.